teman-teman semua. Betul sekali. Lagi bersama gue dan Fian di Fiskus Brother. Jadi pada video kali ini kita mau membahas sesuatu yang skena. Skena budget BPJS. Betul. Betul sekali. Dan kita udah pernah nge-review 4 kali untuk brand ini, setahu gue. 4 Ya. kali ya teman-teman. 4 kali dengan 3 siluetnya mirip. Mirip-mirip semua. Plak ke tiplak. Miripnya bukan sesama Haydennya. Iya, sesama brand-brand luar. Betul. Kok udah nyebut brand Hayden nih? Ya udah apa, udah ada Ya udah di judul ini ya. juga. Kalau kalian penasaran, jadi out. Jadi ini adalah Hayden Heritage Series Stride. Ya. Sesuai dengan namanya. Sebenarnya Series Stride itu ada banyak ya. Cuman ini dia namanya namanya Series Stride Terra Stride Sandstorm. Teras Sandstorm. Oke teman-teman, baik dari topik lagi biar jelas. Jadi ini namanya Terra Stride Sandstorm. Yep, untuk Sandstorm, warna, teman-teman. untuk warnanya sih namanya Terra Sand ya. Cuman Terra Sand, ya. tadi katanya kan gitu di Shopee ya. Iya, gitulah. Jadi ada misinformasi, saya tidak tahu. Tapi intinya pada dasarnya semua seri Hayden tuh namanya Stride. Ya, karena dia kayak lininya gitu, line up straight lah gitu. Tuh. Oke teman-teman, langsung kita unboxing saja. Untuk kita unboxingnya teman-teman. Wow, Caterpillar. Kita harus hargai produk Indonesia teman-teman. Yap. Jadi untuk siluetnya kenapa dinamakan Sandstorm? Karena ini buat outdoor Ya. sama trekking teman-teman. Betul sekali. Kenapa gue bisa Betul. bilang untuk trekking dan tidak untuk balapan? Ya, karena lihat bawahnya teman-teman. Pokoknya begini teman-teman. Betul. Kalau balapan kayak gini dong. Nah, Apa? jadi kalau lu mau nongkrong di warung kopi ya, Yap. harus yang tanah, nggak boleh ubin. Ini yang kerikil-kerikil, batu kerikil. Jadi coffee shop. jadi kalau pakai ini ke coffee shopnya nggak kerikil pulang. pulang ya teman-teman. Pulang. Karena bukan tempatnya dia. Betul sekali. Oke, back to the topic lagi teman-teman. Untuk uppernya dia pakai semacam Breathable mesh. Best Tapi breathable mesh. dia bilang ngeklaimnya extremely breathable mesh. Extremely. Berarti airflow udaranya bagus banget ini. Ya nggak Harusnya, tahu. teman-teman. Harusnya seperti Iya. itu teman-teman. Tapi teman-teman, kan dia kan sama-sama stride. Ya. Dan teman gue punya stride juga yang mirip-mirip Hoka itu, Hoka ya kan? Saking namanya Iya. straight doang jadi bingung. Jadi, Iya, betul. Jadi nyebutnya cuma yang mirip apa gitu. Iya. Mohon maaf nih. Kalau Mohon untuk maaf. stride sebelumnya, Yes. untuk dari mesh-nya sendiri, itu dia untuk airflow-nya bagus gak? Nggak, untuk kita ngomongin stride sebelumnya ya. Sebelum kayak gini. Sebenarnya kalau menurut gua ya feel pakainya nggak ada bedanya sih. Sama kan? Sama-sama. Cuman kan kemarin kan dia modelnya lebih banyak knitnya. Iya, dan itu untuk running. Nah nih, jadi ini beda fungsi. Kenapa dia pakainya ada mesh dan sebagainya ini teman-teman? Jadi ini ada lapisannya lagi teman-teman. Di sepatunya ini ada lapisan ya karena memang sepatu ini peruntukannya untuk trekking supaya memudahkan untuk membersihkan noda-noda dari Ya, trekking. kalau mesh semua kan susah jadinya. Betul. Jadi ini kayak ada double layer lagi teman-teman. Kayak Betul. ada semacam apa sih namanya? Hmm. Iya, double layer gitulah. Dan warnanya itu kayak lebih ke suede seperti itu. Suede apa? Beige. Beige. Ya. Untuk bagian depannya teman-teman dia kayak ada semacam synthetic leather. Synthetic leather. Ya Tapi ini bukan leather beneran ya teman-teman ya. Ini hanya kayak karet. karet biasa tapi yang dibikin menyerupai leather lah kayak gitu. Betul. Nah, untuk di bagian sangnya ini ada semacam emboss untuk logo stride-nya. Dan untuk di bagian lace-nya ini dia ada kayak reflektifnya sama Ya, kayak di betul. bagian di belakangnya ini, Ya, teman-teman. di pull tab-nya juga ini Betul. dia reflektif juga. Hmm. Terus dari midsole sendiri dia biasalah Hayden itu pakai filon rubber gitu. Dan yang setahu gua kalau untuk stride yang sekarang di dalamnya ini dia udah pakai semacam apa sih namanya soft foam gitu loh. Jadi katanya sih lebih empuk ya katanya, tapi coba kita cek teman-teman. Tidak ada bedanya. Sama aja sih menurut gua. Ya mungkin cuman ininya doang kali dibedain, namanya doang. Namanya Iya. doang. Tapi ya sama-sama aja lah. Dan untuk outsole dia pakai rubber biasa. Ya. Yang ya apa namanya ini untuk ininya nih untuk outdoor lah teman-teman. Betul. Outsole ya. Nah, bagi kalian yang sangat pasti sekalian tunggu-tunggu kalian pasti, wah bang ini seperti apa? Yep. Tentu saja Kasih tahu nih. mirip seperti ini teman-teman. Lihat ya teman-teman. Ini Salomon. Ini Hayden. Nah, lihat guratan siluetnya. Terus potongan moldingnya. Betul. Mirip teman-teman. Mirip teman. Iya. Jadi ini sepatu ini, tapi kita nggak akan bahas Kasih dulu. lihat outsole di.
Nah, ini dia. Cuman saya tidak akan membahas full terkait Iya, perbandingan video dua sepatu ini karena nanti kita bahas di video yang lain. Video lain teman-teman. Kita Nah, compare. kita fokus dulu ke Haydennya Ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian tengah ya, untuk di bagian tengahnya sih dia memang pakai menurut gua sih ini lebih up dari seri Hayden yang pernah gua lihat. Kayak lebih kokoh sih sebenarnya teman-teman. Iya, dia mungkin ngelakuin R&D-nya bener kali ini. Biasanya kan kalau Hayden itu kan di midsole-nya kan ya gitulah rada ringkih teman-teman. Ada rada ringkih dan full kayak foam gitu kan. Iya, full foam benar. Ya, cuman ini karena peruntukan untuk tracking, jadi untuk overall sih kayaknya Pakai lebih rubber yang better, keras sih. ya lebih keras. Iya. Nah, untuk keringanannya sebenarnya kalau gua anggap ini cukup ringan sih teman-teman untuk seri sepatu tracking. Nah, untuk dari segi sizingnya sendiri, untuk ini gue biasa pakai 43 tapi gue agak upsize di 44. Ya karena kalau Hayden dia udah nulis note juga, kalian kalau beli Hayden itu wajib naik satu size. Kayak gue waktu itu Betul. beli harusnya pakai 42 tapi gue pakai 43 gitu. Cuman ya, waktu itu kan pernah gue foto ya. Waktu sepatu ini pertama kali datang dan gue tanya adminnya. Nah, ini print-printan sizingnya. Oh iya, beda sama di katalog ya. Katalognya. Nih teman-teman ya. Betul. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk sizing 44 tuh kan harusnya di 28 cm ya. 27. Tapi kenapa dia ngomongnya 27 cm? By the way, ngomong-ngomong soal harga. Betul. Harganya di berapa sekarang? Oh ya, kita lupa mention teman-teman, harganya di 300 ribuan. 300, nyampe 3,5 sih? Lupa lah ini. Iya, pokoknya 300 ribuan di bawah 400 lah ya, nih teman-teman ya. Nah, ini dia. Betul. Ya, menurut gua sih dengan harga segitu ya teman-teman, dibanding dengan brand yang tadi sempat gua tunjukin, Iya, itu kayak kan 10%-nya sih. itu kan beda yang itu 10% 3 jutaan, Iya. ini 300 ribu Iya. ya teman-teman. Tapi ya Tapi untuk overall Nah. eksekusinya menurut gua bagus sih, oke lah. ya, dia yang nyebut ya. Oke sih, bagus sih ini. Ya, betul. Emang bagus sih menurut gua. Bagus teman-teman. Ya. Iya. Cuma untuk secara fitting baru gua pakai fitting ya. Ya untuk sizingnya masuk. Cuman Tapi untuk feel-nya ya jauh sih. Iya. Bisa berasa lah bedanya. iya dia kan pakai kayak apa namanya karetnya lebih keras dari Ya, sebelumnya. tapi sebenarnya untuk dipakai buat jalan menurut gua sih supposed to be ini nyaman. Ya masih oke aja sih, karena meskipun dia pakai rubber yang keras, tapi kan si insole kan dia pakai foam yang rada empuk, jadi Ya. masih ketolong lah gitu kayak kalian. Tapi kan ini ya, ini kan karena sepatu trekking. Nah, pasti kendalanya adalah bang kan kalau sepatu trekking gimana kalau dipakai di permukaan yang rata. Kenapa? Kan pasti akan mengganggu ya, Ganggu, akan benar. lebih ganggu atau kayak feel-nya nggak enak dan gimana gitu ya. Cuman kalau menurut gua ini karena outsole dia trekking tapi dibuatnya masih dengan ukuran yang lebih pendek ya, Iya benar. nggak tinggi ya. Jadi dia lebih pendek-pendek gitunya, ini muncul pull-nya tuh lebih pendek. Masih nge-grip lah. Jadi menurut gua pas gue coba jalan kemarin ini nggak begitu berasa sih. Kan biasanya kalau kalian tekan sepatu trekking buat di jalan yang nggak rata, yang rata sorry. Rata. Itu kan berasa kayak pullnya gitu kan ya, nggak rata gitu ada, ya. Iya ada semacam apa ya? Bouncy ya? Ya ada kayak sensasi, ada rongga-rongganya gitu. Iya ada rongga. Kalau ini udah. Oke. Kalau ini menurut gua nggak begitu berasa sih teman-teman. Dan, So, gimana ya? kalau untuk harga 300 ribuan Ya. ini gue bilang sih ya worth it lah ini dengan dia eksekusinya, terus juga pemilihan dari uppernya sampai ke apa namanya outsole-nya untuk di 300 ribuan ini worth it lah gitu. Meskipun ya tadi gue bilang dia mirip sama Salomon sama Caterpillar gitu. So, itu aja pembahasan dari kita berdua. Kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau memang kalian mau mencari produk ini, nanti kita akan kasih link di bawah. Ya di deskripsi ya teman-teman. Betul. So, itu aja pembahasan dari kita. Gua Audi di sini. Gua Fir di sini. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram kami di @visesblader dan TikTok kami di @visesblader4. Gua Fir di sini. Gua Audi di sini. We see you on next video. Bye Dadah. teman-teman. Jangan lupa ada sinematik teman-teman. Thank you.